Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Maulana Zainal. Hari ini sesuai dengan janji gua yang kemarin, kita akan membahas tentang cara menyelesaikan invalid yang ada di Dapodik versi 2025B. Kemarin kita sudah membahas cara update data dari semester 1 menuju ke semester 2, atau bagaimana caranya merilis patch dari yang semester 1 ke semester 2. Dan kemarin kita sudah membahas itu. Hari ini kita akan membahas ya, dan kita akan caranya gimana sih supaya kita tuh bisa sinkron dan data-data Dapodik kita, sekolah kita yang semester 2 atau semester genap itu bisa secara resmi tersinkron datanya dan bisa dan layak untuk masuk kepada sistem data pokok pendidikan kita. Bagaimana caranya? Jangan lupa subscribe, like, dan komen channel ini supaya kalian tidak ketinggalan konten-konten gua selanjutnya. Oke guys, sebelum kita masuk kepada Dapodik, sebelum itu kalian bisa mengingat dulu bahwa Dapodik versi 2025B kemarin ada beberapa pembaruan, yaitu ada 7 pembaruan atau 8 pembaruan atau perubahan yang perlu kalian ingat-ingat. Dan tentu dari 8 itu nanti akan berhubungan dengan banyaknya data invalid yang akan kalian dan harus kalian para operator sekolah lakukan atau selesaikan. Nah, supaya kita bisa melihat data tersebut, kita masuk ke dalam Dapodiknya terlebih dahulu guys. Kita masuk ke dalam Dapodiknya. Nah, tampilannya seperti biasa, seperti kemarin, tampilan awal, di mana tampilannya adalah tampilan dashboard awal khusus untuk Dapodik versi 2025 ya guys ya. Nah, hari ini sebelum kita mau menyelesaikan invalid data pada sistem Dapodik kita, terlebih dahulu kita akan mempelajari ini guys, pesan baru dari pusat akan kita pelajari, yaitu adalah tentang implementasi pendidikan anti korupsi atau PAK pada menu beranda aplikasi Dapodik. Nah, harap lengkapi pengisian sesuai dengan kondisi di satuan pendidikan Bapak Ibu. Panduan lengkap pengisian formulir tersebut dapat dilihat pada kita lihat dulu guys. Ini kita lihat dulu, ini adalah implementasi pendidikan anti korupsi. Nah, kok seperti ini? Oh iya, implementasi anti korupsi. Nah, ini yang perlu diisi ya guys ya, beberapa instrumen KPK yang perlu diisi seperti ini. Nah, cobalah kita isi ya guys ya, sesuai dengan apa namanya ini, sesuai dengan petunjuknya, oke, sesuai dengan petunjuknya. Oke, coba nanti kita isi ya. Kita masuk ke dalam data aplikasi Dapodiknya dulu, kemudian kita menuju ke isi instrumen KPK. Nah, kita isi instrumen KPK-nya dulu guys di sini. Nah, kita tutup dulu ini, kita isi instrumen KPK. Caranya adalah dengan kalian masuk ke dalam beranda, kemudian kalian klik isi instrumen KPK. Karena isi instrumen KPK ini adalah wajib yang perlu sekali dilakukan oleh para Bapak Ibu kepala sekolah, tentunya didampingi atau dibantu oleh operator sekolah ya guys ya. Kita isi dulu. Nah, yang pertama, penerapan pendidikan anti korupsi ya. Apakah kita menerapkan? Iya, tentu iya ya. Tentu jawabannya adalah iya. Diterapkan melalui apa? Melalui kelas bisa, melalui budaya bisa, dan kemudian melalui pendekatan berbasis masyarakat. Dan kita simpan. Oke, kita sudah berhasil menyimpan data isi instrumen KPK. Itu data seperti itu saja yang diinginkan oleh instrumen KPK dan kita sudah menyimpannya. Kalau sudah disimpan dan berhasil, kita bisa langsung silang ya, dan kita sudah berhasil. Kita refresh dulu datanya. Nah, oke, kita sudah berhasil untuk mengisi data isi instrumen KPK dan kita sudah mengisinya. Kemudian kita akan lanjut. Nah, langkah pertama yang harus kalian para operator lakukan adalah dengan cara mengecek validasi lokalnya terlebih dahulu. Nah, apa-apa sih yang perlu di
diperbaiki atau perlu diselesaikan pada PR-PR di aplikasi Dapodik versi 2025 ini? Apa saja? Tentunya yaitu adalah para jumlah invalid ini. Di sekolah ini kan ada 2 jumlah invalid, kemudian sarprasnya ada 358, kemudian peserta didiknya ada 22, kemudian GTK-nya ada 1, rombongan belajarnya ada 1. Nah, ini yang perlu diselesaikan. Kalau ini belum selesai atau masih ada angka-angka 2 ya, masih ada angka 1, angkanya belum 0 seperti ini, maka nanti Dapodiknya belum bisa disinkron atau belum bisa disesuaikan datanya dengan data-data di sistem, baik di sistem Dukcapil, di sistem Kementerian Pendidikan, dan datanya nanti secara otomatis belum terkirim ke kementerian. Apabila data itu belum terkirim di kementerian, maka nanti akan ada beberapa efek ya, yang tentunya data itu tidak akan valid ya. Data itu tidak akan masuk ke kementerian, data itu tidak akan masuk ke pada pemerintah pusat, baik pemerintah di dinas maupun pemerintah di pusat. Maka harus kita selesaikan. Langkah pertama, coba kita akan menyelesaikan adalah warning 1 dan invalid 2 ini di sekolah. Kita cek apa aja data invalid di sekolah. Data invalid di sekolah adalah data rinci periodik sekolah untuk periode 2024-2025 genap belum diisi. Oke. Dan yang kedua adalah data rinci sanitasi sekolah untuk periode 2004-2025 genap belum terisi. Oke, kalau belum terisi seperti ini, maka karena ini adalah di menu sekolah, maka kita harus menuju menu sekolah. Kita klik menu sekolah. Oke, menunggu data. Oke, kita sudah masuk ke menu sekolah. Menu sekolah kita sudah masuk seperti ini ya guys ya, menu sekolah. Nah, kita sudah masuk dan sekarang kita apa tadi? Data periodik 2024-2025 belum terisi. Nah, ini data periodik 2004-2025. Kita isi dulu waktu penyelenggaraan, disesuaikan dengan sekolah kalian masing-masing tentunya ya. Tidak boleh tidak sesuai, harus sesuai dengan sekolahnya masing-masing. Kalau ini sekolah saya Namari. Kemudian di sini sumber listriknya kita di sini masih menggunakan PLN. Kemudian di sini ada Oke. Kemudian sepanjang waktu, karena basicnya adalah pesantren asrama, maka sepanjang waktu dalam pagi dan malam. Bersedia menerima BOSP, bersedia ya tentunya ya. Kemudian sudah ada sertifikat ISO atau belum? Belum. Kemudian kita isi kecepatan internetnya berapa? Kecepatan internetnya kita 200 MB ya guys ya, SMA. Kemudian kita simpan. Oke, kita simpan. Kalau sudah kita simpan, kita pindah ke data sanitasi. Kemarin tadi kita sudah ke data periodik, sekarang kita data sanitasi. Ini saja adalah sebelum mengisikan jumlah jamban, harap isikan terlebih dahulu sarana kloset pada menu alat yang berada dalam kamar mandi atau WC, GTK atau peserta didik beserta dengan jumlah pada data periodiknya. Oke, kita isi ya guys ya. Mulai dari sumber air. Sumber air kita menggunakan air pump guys, air pump. Oke, ledeng atau pump. Kemudian sumber air minum kita disediakan oleh sekolah. Kemudian kecukupan air bersih cukup untuk sepanjang waktu tentunya. Sekolah menyediakan jamban yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung untuk digunakan oleh siswa berkebutuhan khusus. Iya, kita ada. Oke, tipe jambannya kita layar angsa. Kemudian cukup layar angsa. Sekolah menyediakan pembeli cadangan, tidak. Oh ya, menyediakan dengan cara siswi harus membeli, betul. Karena di koperasi itu ada. Kemudian jumlah hari dalam seminggu siswa mengikuti kegiatan cuci tangan berkelompok. Kita ada cuci tangan berkelompok atau ada yang namanya Jumat bersih itu per seminggu sekali, berarti di satu hari dalam 1 minggu. Tuh, kemudian jumlah keseluruhan tempat cuci. Nah, ini sudah otomatis ya nanti ya. Ini otomatis kita mengisi apakah sabun dan air mengalir pada tempat cuci makan. Iya. Sekolah memiliki saluran pembuangan air limbah dari jamban
ada saluran pembuangan limbah ke Solokan Kalisalah ya, ada. Kemudian sekolah pernah menguras tangki, iya. Oke. Sekolah memiliki selokan untuk menghindari genangan air, iya. Kemudian sekolah menyediakan tempat sampah di setiap ruang kelas, betul. Ya, sekolah menyediakan tempat sampah tertutup di setiap, betul. Sekolah menyediakan cermin di setiap unit jamban perempuan, ada. Kemudian sekolah memiliki tempat pembuangan sampah sementara, ada. Kemudian sampah di tempat pembuangan sampah sementara diangkut secara rutin karena 3 hari sekali. Ada perencanaan penganggaran untuk kegiatan pemeliharaan dan perawatan sanitasi sekolah, iya, ada tentunya ya. Ada kegiatan rutin yang melibatkan siswa untuk memelihara fasilitas sekolah, sanitasi, tadi ya, ada kegiatan Jumat bersih. Ada kemitraan dengan pihak luar, ada. Dengan perusahaan swasta, ada. Dengan pemerintah daerah, ada. Dan ada dengan puskesmas, serta ada dengan lembaga non pemerintah. Ini ada semua. Oke. Oke, kita lanjut guys. Untuk data ini, jumlah jamban diperoleh dari inputan data pada menu ruang. Oke, nanti ya. Ini nanti terintegrasi dengan menu Sarpras yang tadi banyak invalidnya. Nah, ini nanti read only. Kata-kata read only ini itu adalah nanti terintegrasi dengan menu Sarpras. Jadi nanti ini tidak perlu diisi. Nanti diisi 0 saja, nanti otomatis terisi sendiri. Oke, sekarang cuci tangan pakai sabun. KIE oleh guru, ada. KIE di ruang kelas, ada. Bukan di ruang kelas ya, di depan kelas tepatnya. KIE di toilet ada, selasar tidak ada, ruang UKS ada, kemudian kantin ada. Kebersihan dan kesehatan KIE itu ada di guru, ada di ruang kelas. Kesehatan menstruasi ada di ruang kelas, di toilet ada, di selasar ada, di UKS ada, di kantin tidak ada. Oke, kemudian pemeliharaan perawatan toilet di guru ada, di ruang kelas ada, di toilet tentunya ada, kemudian di selasar ada, di ruang UKS ada. Toilet perawatan hotel di ruang kelas ada, di kantin ada. Kemudian keamanan pangan tentunya, keamanan pangan ini belum ada semua. Ayo minum air. Oke, ini belum, ini masih baru ada di ruang guru, kemudian ruang kelas dan selasar, serta ada di kantin. Nah, kemudian guys, kalau ini sudah terisi semua seperti ini, kita klik simpan. Nah, kalau sudah ada keterangan di sini, maka data ini sudah secara resmi tersimpan pada sistem data periodik dan sanitasi. Untuk mengecek apakah data invalid itu sudah hilang atau belum, kita cek di validasi lokalnya. Kita cek di sekolahnya ini apakah sudah hilang data invalid 2 ini. Kalau sudah hilang, maka data sudah berhasil. Kita refresh dan dibuktikan data sudah berhasil menjadi 0. Yang awalnya tadi invalid 2 menjadi 0. Ya, itu adalah terkait dengan invalid pada menu sekolah. Itu nanti kita akan lanjut ke menu Sarpras, menu peserta didik, menu GTK, dan menu rombongan belajar. Jangan lupa subscribe, like, dan komen channel ini supaya kalian tidak ketinggalan konten-konten tentang data invalid ini di konten berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.